Tangannya terus melambai kepadaku. Air, air, minum. Kuberikan botol minum yang tadi sempat diberikan oleh tentara tadi. Astagfirullah. Kulihat dengan jelas air yang ibu itu minum dari bawah perutnya. Tak ada lagi kaki. Hanya separuh tubuhnya dengan bagian dalam perut yang berceceran di bawah jok kereta api. Yo gengs, selamat datang di channel Ilat Scary, tempat nongkrongnya para pemburu cerita misteri paling epic. Di sini kita bakal kupas tuntas kisah-kisah seram, kejadian aneh, sampai urban legend yang bisa bikin lo mikir 2 kali sebelum tidur. Jadi, siapin mental, matiin lampu, dan jangan lupa selalu waspada, karena siapa tahu lo yang jadi cerita selanjutnya. Bersama saya, Doro Meli. Saat ini saya akan membacakan salah satu kisah nyata yang dialami oleh sahabat Ilat Scary yang berjudul Teror Ketukan Pintu, Tragedi Kereta Api Empu Jaya. Simak ceritanya, Pak. Suara lonceng penanda kereta api berbunyi, menandakan pukul 03.45. Saat itu aku harus terbangun, dikarenakan kereta api Cirebon Express jurusan Jakarta siap untuk diberangkatkan. Bergegas ku berlari ke arah kamar mandi di pojok stasiun Kejaksaan Kota Cirebon. Seperti biasa, lalu lalang pedagang asongan di stasiun ini tumpah ruah, karena stasiun Kejaksaan merupakan stasiun utama keberangkatan kereta komersil. Aku yang bekerja sebagai juru angkut barang atau lebih dikenal dengan porter merupakan penduduk lokal yang mata pencahariannya mengandalkan dari jasa angkut barang penumpang kereta api. Hiruk pikuk pedagang kaki lima berjejalan saling bersautan, menunggu kedatangan kereta api Empu Jaya yang dalam jadwal masih setengah jam lagi. Aku pun bersiap menunggu kereta Empu Jaya yang akan masuk. Dari kejauhan, teriakan petugas terdengar begitu pekak di telinga, sembari mengayunkan tongkat menanda mengarahkan pada kereta Empu Jaya. Beberapa petugas lain pun melempari kereta yang tak kunjung mengurangi kecepatannya. Teriakan petugas agar para porter, pedagang, dan calon penumpang untuk menjauhi dari sisi rel pun begitu keras memekakan telinga. Minggir, minggir, kereta tabrakan, awas! Seolah begitu cepat. Tiba-tiba, duar! Desingan suara kereta berdecit dengan dentuman bagaikan ledakan yang membuat pekat telinga. Sebuah lokomotif beradu tepat di arah bengkel kereta api yang tak jauh dari stasiun Kejaksaan. Kereta api Cirebon Express yang sedang langsir beradu bagong dengan kereta api Empu Jaya yang melaju kencang walaupun semua penanda sudah dinyalakan oleh pihak stasiun kereta api. Mataku tiba-tiba berkunang-kunang, terasa begitu gelap seluruh pandangan mataku. Jerit, tangis, dan riuhnya teriakan menjadi satu, dibarengi suara mesin yang tak juga membuat suasana bergemuruh di seluruh stasiun. Kereta tabrakan! Teriak salah seorang yang juga disambut dengan jeritan teriakan yang sama. Keadaan semakin kacau tak terkendali. Ratusan orang yang berada di stasiun berlarian tak tentu arah. Mereka semua panik. Jeritan dan tangisan anak-anak kecil pun terdengar di antara teriakan dan tangisan. Suasana semakin menjadi-jadi. Pecah sudah kekacauan di sekitar stasiun. Beberapa petugas mencoba menelpon petugas penyelamat dan kantor polisi.
Tergulingnya lokomotif dari kedua kereta menghentikan lajur cepatnya kereta melaju. Disusul dentuman keras tabrakan gerbong satu kereta Empu Jaya dengan lokomotif di depannya, membuat gerbong tersebut ringsek dan terlempar dari jalur utama kereta dan melintang menutupi rel di area stasiun. Dentuman berikutnya pun terjadi saat rangkaian gerbong 2 menabrak gerbong di depannya. Kondisi kereta yang rusak sangat parah membuat seluruh isi stasiun gempar. Ratusan manusia berhamburan di sekitar stasiun. Pagi itu, stasiun Kejaksaan Kota Cirebon mendadak penuh, bukan hanya oleh penumpang kereta, melainkan penuh dengan korban jiwa atas kecelakaan kereta Empu Jaya yang terjadi di stasiun Kota Cirebon. Petugas Dipo Kereta Api sibuk dengan evakuasi para korban kecelakaan. Ambulan mulai berdatangan. Para warga sekitar pun mulai datang berhamburan mendekati sumber suara dentuman. Suasana begitu padat. Kerumunan manusia saling bahu-membahu membantu para penumpang kereta Empu Jaya yang terjebak di dalam gerbong kereta. Riuh tangisan dan teriakan saling bersahutan. Jeritan kesakitan terdengar di seluruh sisi stasiun Kejaksaan kala itu. Bau anjir darah tak lagi dapat terelakkan. Tubuhku mulai limbung. Bising desir suara tabrakan tadi sempat membuat telingaku pekak dibuatnya. Begitu terasa pusing dan mual saat lagi-lagi bau anjir darah bercampur bau solar yang tumpah di atas rel kereta. Mataku berkunang-kunang. Tubuhku terhuyung saat beberapa warga menabrak diriku. "Mas, cepat bantu!" teriak seorang pedagang asongan yang terlihat sedang memapah seorang perempuan hamil masuk ke dalam stasiun. Dalam keadaan panik, aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku pun mulai berjalan mendekati gerbong kereta yang terbalik. Sebuah lengan berlumuran darah nampak tersangkut di celah kaca gerbong kereta. Dengan penuh kepanikan, diriku menaiki sisi luar gerbong yang terbalik tadi. Kuraih tangan tersebut, mencoba menarik korban yang terhimpit di dalam gerbong. Namun, tangan tersebut terlepas dari tubuhnya. Aku pun tersungkur jatuh ke belakang saat berhasil menarik tangan tersebut. Namun, hanya lengan yang bisa kutarik tanpa tubuh, tanpa anggota tubuh lainnya. Ceceran darah membasahi baju seragam yang kupakai. Dengan diam dan terpaku, diriku hanya memegangi lengan tersebut, membisu tak dapat berkata-kata. Kerumunan manusia semakin banyak di dalam stasiun, baik para korban, warga maupun tim medis yang datang untuk menolong. Puluhan orang mulai mendekati gerbong yang terbalik. Dengan bermodal alat seadanya, mereka mencoba menarik para korban dari jendela gerbong. Beberapa lainnya mencoba masuk ke dalam celah-celah pintu gerbong yang terhimpit lokomotif. Sedangkan aku masih dalam terpaku sembari memegang lengan tak bertubuh. Teriakan demi teriakan begitu jelas terdengar. Rintihan dari korban-korban selamat begitu memenuhi suasana stasiun kereta. Beberapa petugas medis terlihat hilir mudik berupaya membawa korban selamat menggunakan tandu. Begitu pula terlihat tentara, polisi, dan petugas stasiun semuanya saling bahu-membahu mengevakuasi korban kecelakaan. Seseorang berseragam tentara menghampiriku. Diberikannya sebuah botol air mineral. "Minum dulu, Mas. Sini lengan korbannya. Biar kami satukan. Kalau Mas masih sanggup bantu, mari sama-sama bantu evakuasi korban," ucapnya dengan nada yang begitu tegas, yang membuatku sontak tersadar. Setelah tersadar, ku beranjak dari tempatku terjatuh, mendekati kembali gerbong kereta terbalik itu. Kulihat celah masuk dari jendela di tengah. Tubuhku yang kurus sepertinya bisa masuk lewat celah ini, pikirku dalam hati. Dengan bersusah payah ku mencoba memasuki celah itu, dan akhirnya
aku pun berhasil memasuki gerbong kereta api yang terbalik tersebut. Dari sisi luar jendela, terlihat sebuah tangan yang menyodorkan palu dan senter. Kuraih peralatan tersebut dengan sekuat tenaga, kuhantamkan palu tersebut ke kaca gerbong kereta. Brak, brak, brak. Beberapa kali kuhantamkan martil itu ke arah kaca gerbong kereta, hingga akhirnya kaca itu pecah. Tidak ada satupun petugas yang berani menghancurkan kaca gerbong dari sisi luar, dikarenakan korban-korban kecelakaan tepat berada di sisi dalam kaca. Sehingga apabila kaca tersebut dipecahkan, dari sisi sebelah luar dapat dipastikan akan mengenai korban kecelakaan tersebut. Teriakan dan raungan terdengar riuh di dalam gerbong kereta yang kumasuki. Kusinari sisi gerbong yang terbalik itu. Teriakan dan tangisan pun begitu memekakan telinga. Darah berceceran hampir di setiap sisi kereta. Beberapa orang pun akhirnya masuk ke dalam gerbong melalui kaca yang tadi kuhancurkan. Aroma amis begitu menyengat tercium. Satu persatu korban dikeluarkan melalui jendela tersebut. Bukan hanya korban yang selamat, beberapa korban meninggal pun satu persatu mulai dievakuasi. Daging-daging berceceran dipenuhi darah yang begitu membuat pilu. Tak sedikit anggota tubuh yang terpisah dari badannya. Bahkan seorang anggota tentara menemukan korban terhimpit yang tak lagi berkepala. Beberapa korban selamat dievakuasi terlebih dahulu. Dengan susah payah, para korban berhasil keluar satu persatu dari gerbong yang hancur berbenturan. Matahari pun terbit. Tak terasa, lebih dari 4 jam sudah kami berjibaku mengevakuasi para korban. Air, air, minta minum. Kulihat seorang perempuan parubaya terhimpit di antara kursi kereta. Tangannya melambai-lambai sembari memohon untuk diberikan air minum. Sebentar Bu, saya ambilkan air dan memanggil bantuan. Ucapku membalas. Tangannya terus melambai kepadaku. Air, air, minum. Kuberikan botol minum yang tadi sempat diberikan oleh tentara tadi. Astagfirullah. Kulihat dengan jelas air yang ibu itu minum dari bawah perutnya. Tak ada lagi kaki. Hanya separuh tubuhnya dengan bagian dalam perut yang berceceran di bawah jok kereta api. Tak lebih dari 3 teguk air itu masuk ke dalam mulut perempuan parubaya tadi. Berat. Dari mulutnya menyembur darah ke arah mukaku. Dengan jelas ku melihat perempuan itu menghembuskan nafas yang terakhir. Tubuhku lunglai tak berdaya. Seluruh tubuhku bagaikan tak bertulang. Dengan menggunakan linggis, ku coba menggerakkan kursi tersebut agar tak lagi menghimpit perempuan parubaya tadi. Saat kursi itu mulai renggang, tubuh perempuan parubaya itu pun langsung jatuh ke lantai gerbong kereta. Beberapa orang petugas membantu memasukkan tubuh tak bernyawa tadi dengan peralatan ke dalam kantong jenazah. Rasa mual semakin menjadi saat para petugas medis memasukkan organ dalam perempuan setengah bayan. Satu persatu dikumpulkan di dalam kantong jenazah. Dengan tergesa-gesa, aku pun keluar dari dalam gerbong yang terguling tadi. Tak dapat kutahan rasa mual yang kurasakan. Ku keluarkan semua isi perutku. Kepalaku pusing terasa menahan mual yang melanda. Dengan langkah yang gontai, tubuh yang lemas, aku pun meninggalkan stasiun menuju rumahku yang tak jauh dari sekitar stasiun Kejaksan. Dengan tubuh yang masih berlumuran darah kering di baju seragam porterku, kurubahkan tubuhku di teras halaman. Tak kupedulikan bau anyir yang menyengat di tubuh. Terbayang wajah perempuan parubaya yang sempat meminta air untuk minum. Ucapannya terngiang seolah terus berputar dalam kepalaku. Air, air, minta minum. Berulang-ulang ingatan akan wajah perempuan parubaya itu. Waktu pun tak terasa berlalu.
Sayup terdengar suara azan berkumandang. Lemas kujur tubuh tak juga berkunjung hilang. Perasaan takut, gemetar, mual, pusing menjadi satu. Namun tubuh yang bersimbah darah ini harus segera dibersihkan. Sayup terdengar dari kejauhan suara ambulan masih riuh di stasiun. Sangat jelas terdengar, karena hanya terhalang tembok setinggi 2 meter saja antara rumahku dan stasiun Kejaksaan. Kupaksakan diri ini untuk membersihkan sisa-sisa darah yang menempel di tubuhku. Aroma anyir tercium begitu menyengat saat air membasahi dan mengalir membasahi tubuh. Hendak hati ingin kembali ke stasiun untuk membantu para korban kecelakaan. Namun, tubuh ini seolah tak lagi mampu bergerak melangkah. Hingga akhirnya, kurebahkan tubuhku dan tertidur pulas. Keesokan paginya, aku pun kembali ke stasiun kereta api Kejaksaan. Petugas evakuasi masih begitu sigap membongkar puing-puing kereta yang ringsek jatuh melintang di rel sisi stasiun. Beberapa petugas membawa alat berat terlihat membongkar sisi gerbong kereta. Sebisanya, aku pun membantu apapun yang bisa kulakukan. Cari apa Irasur? Ucap Budi sembari terlihat menggendong tas kecil di lengannya. Bantuin evakuasi lah, Bud, ucap Surya menimpali. Bawa apa, Bud? Sembari memincingkan mata ke arah tas yang dipegang Budi. Lumayan, Sur. Tadi pas bantu-bantu evakuasi nemu barang kuning. Sekalian aja dikumpulin, ucap Budi kembali. Dari korban, Bud, ucap Surya. Dari dalam kereta, timpal Budi sembari jalan ke pojok sisi stasiun. Aku pun kembali ke gerbong yang terguling. Terlihat potongan kaki terhimpit di bawah jok kereta. Beberapa korban meninggal memang masih terjebak di dalam gerbong. Satu demi satu korban pun berhasil dievakuasi keluar dari dalam gerbong ringsek yang terguling. Tak terasa waktu begitu cepat terasa. Kulihat Budi dan kawan-kawan lainnya sedang berkumpul di sisi pojok di pos stasiun. Mereka duduk melingkar sembari masing-masingnya membawa tas ataupun kresek. Sini Sur, ngopi dulu, biar ada tenaganya buat bantuin evakuasi, ucap Karto melambai ke arahku. Betapa terkejutnya aku saat datang dan mendekati mereka. Kulihat di dalam kresek hitam yang dipegang Freddy beberapa kalung, gelang, beberapa cincin emas terlihat begitu banyak. Dapat apa aja, Sur? Lumayan buat nambah-nambah beli beras, ucap Asep sembari menumpahkan perhiasan dari dalam tas kecil miliknya. Gila Irasep! Terlihat sebuah jari dengan cincin bermata merah jatuh bersama perhiasan lainnya. Allah, lagian orangnya juga udah mati, ucap Asep enteng seolah-olah tak bersalah. Dilepaskannya cincin itu dari jari yang berlumuran darah. Iya, lagian orang mati mah gak butuh yang ginian. Mereka pun asik bercerita dengan kejadian-kejadian yang mereka alami. Hari berganti. Evakuasi pun sudah mulai dihentikan. Stasiun berangsur mulai berjalan seperti biasanya. Beberapa kru TV pun mulai meninggalkan stasiun Kejaksaan. Suara azan maghrib terdengar sayu. Bergegas ku berjalan melompati tembok stasiun menuju rumah. Ini adalah jalan tercepat untuk pulang ke rumahku. Sebuah teriakan dari luar musola begitu memekakan telinga. Setan! Setan! Suara Dodi begitu nyaring di luar musola. Sontak membuat jamaah lari berhamburan keluar dari dalam musola. Ada apa, Dod? Tenang, ucap Pak Ustadz menenangkan Dodi yang begitu pucat dan panik. Setan! Setan! Setan apa, Dod? Ada setan ketok-ketok rumah Pak Ustadz. Suara Dodi terbata-bata. Tenang, duduk dulu. Diberikannya air minum yang didoakan oleh Pak Ustadz. Setelah sedikit reda, Dodi pun mulai menceritakan kejadiannya.
Seorang mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, seorang perempuan dengan wajah yang hancur terlihat di depan rumah sembari menatap tajam. Cerita Dodi dengan nafas menderu. Belum sempat Dodi menyelesaikan cerita, "Pocong! Tolong! Pocong!" teriak Ibu Ani dari belakang musola. Warga pun menjadi panik berduyun-duyun menuju sumber suara. Kulihat Bu Ani teriak sembari terduduk di depan pintu rumahnya. "Kenapa, Bu?" Beberapa warga menanyakan Bu Ani yang terlihat histeris. "Pocong! Pocong!" Hanya kalimat itu yang keluar dari mulut Bu Ani. Pak Ustadz pun kembali memberikan air doa kepada Bu Ani, sehingga Bu Ani sedikit tenang dan mulai bisa bercerita. "Pintu! Pintu! Tadi ada yang ketok-ketok pintu. Pas dibuka, pocong, Pak Ustadz." Warga pun mulai geger dengan kejadian yang dialami oleh Dodi dan Bu Ani. Teror ketukan oleh hantu beredar dengan cepat. Riuh ramai warga dengan kejadian menjadikan buah bibir di kampungku saat itu. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Lelah begitu terasa. Setelah mengunci semua pintu, ku beranjak memasuki kamar untuk bersiap tidur. "Air, air, minum." Sayup terdengar di telingaku seorang meminta air untuk minum. "Air, air, tolong, air, minum." Terdengar kembali suara rintihan perempuan meminta minum di telinga. Selang tak beberapa lama, tok tok tok, seorang mengetuk pintuku. Dengan mata yang sedikit berat, ku berjalan membuka pintu di depan rumahku. Kulihat dengan jelas seorang perempuan parubaya dengan wajah pucat sama dengan korban meninggal yang terhimpit di antara kursi kereta. Sembari melambaikan tangannya, suara lirih meminta tolong untuk diberikan air minum. "Air, tolong, air." Sontak ku berteriak dengan keras. Mataku terpejam, pandanganku menjadi gelap, dan aku pun tak sadarkan diri. Saat mataku terbuka, warga terlihat berkumpul di dekatku, sembari mempertanyakan keadaanku yang rupanya pingsan. Kuceritakan apa yang baru saja kualami, apa yang baru saja kulihat. Sesosok hantu tanpa kaki dengan bagian dalam tubuh yang keluar terkoyak dari korban kecelakaan yang kemarin sempat kutolong. Seisi kampung begitu gempar. Ternyata beberapa warga lainnya mengalami kejadian serupa. Mereka satu persatu diketuk oleh makhluk gaib yang seolah mencari sesuatu. Teror ketukan pintu rumah seolah menjadi penanda bahwa mereka mencarimu. Terlepas nyata ataupun tidak, kita harus menghormati apapun yang Tuhan ciptakan, baik alam manusia atau makhluk lainnya yang tak kasat mata. Ini soal adab yang harus kita jaga. Sahabat Ilaskeri, apabila memiliki pengalaman serupa atau cerita horor lainnya, bisa datang atau mengirimkan ceritanya ke alamat email kami. Jangan sampai cerita ini kalian alami, atau kalian yang akan jadi cerita selanjutnya.